Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dia yang terindah dalam hidup kita. Dia yang akan siap memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku.
Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam renungan harian kita. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan memberi tema renungan kita yaitu kerohanian yang karbitan. Nah kita akan membaca di dalam Matius pasal 23 ayat 27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Nah, saudara, dalam ayat ini Yesus sedang menyoroti para ahli-ahli Taurat yang secara manusia mereka begitu tampak bersih, mereka begitu tampak luar biasa dalam menjalankan ritual agamawi mereka. Nah, dalam pembacaan kita tadi, kita menemukan bagaimana Yesus bertindak begitu keras memperingatkan atau memberitahukan kepada setiap orang yang ada perihal khususnya orang-orang Farisi bahwa ternyata kehidupan mereka itu tidak lebih baik dari kuburan yang dilabur putih atau sama seperti kuburan yang dilabur putih. Saudara yang kekasih, berbicara tentang pertumbuhan kerohanian, tentu setiap orang berbeda satu dengan yang lainnya. Tadi di dalam judul firman Tuhan saya beri tema kerohanian yang karbitan. Nah kalau berbicara tentang karbitan, kita akan teringat tentunya dengan buah-buahan. Kalau saudara ke pasar atau saudara membeli buah di toko buah atau di tempat lainnya, saudara pasti akan menjumpai buah-buahan di mana ada yang benar-benar matang karena diambil dari pohonnya, tetapi ada juga yang matang bukan karena diambil dari pohonnya, dengan kata lain dipaksakan matang atau karbitan. Nah saudara, kalau yang diambil atau dipetik dari pohonnya, yang sudah masak dari pohonnya atau sudah matang dari pohonnya, tentu bukan menjadi masalah buat kita. Karena secara rasa mungkin jauh lebih baik. Teksturnya pun jauh lebih baik. Tetapi yang karbitan ini yang jadi masalah. Di luarnya mungkin teksturnya baik. Tetapi saudara, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita pasti akan merasakan ada satu perbedaan yang mencolok antara buah-buahan yang dipaksa matang atau dengan istilah dikarbit dengan buah-buahan yang matang dari pohonnya. Dari segi rasa pun kita merasakan perbedaan itu. Demikian juga dengan kerohanian seseorang, saudara. Kalau seseorang yang kerohaniannya memang benar-benar bertumbuh, tentu dia akan menghasilkan buah sebagaimana yang disampaikan di dalam Galatia 5 ayat 22-23 bagaimana mereka berhasil atau bertumbuh dengan buah-buah roh yang luar biasa. Tetapi orang-orang yang kerohaniannya dipaksakan, yang tampak di luar begitu baik saudara, pada akhirnya kerohanian mereka hanya sebatas penampilan atau tampilan saja. Mereka terlihat tampak begitu rohani. Tetapi saudara, sebenarnya mereka tidak rohani. Mereka tampak begitu kelihatan wah, tapi sebenarnya mereka tidak memiliki kualitas kerohanian yang baik. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang mungkin saya boleh katakan ketika mendapatkan masalah, mereka akan menjadi orang-orang yang gampang mengalami putus asa. Mereka menjadi orang-orang yang mudah tersinggung. Mereka menjadi orang-orang yang mudah kecewa. Mereka menjadi orang-orang yang mudah putus asa. Kenapa saudara? Karena kerohanian mereka secara firman Tuhan
tidak matang atau dipaksakan. Ketika proses-proses datang di dalam hidupnya, mereka sering menolak proses itu. Mereka sering memberontak dengan proses yang Tuhan izinkan. Dalam kondisi sekarang ini, saudara, kita masih bisa hidup. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa makan. Saudara masih bisa bekerja. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tetapi yang sangat diherankan, yang sangat disayangkan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang masih saja mengeluh. Kalau kita berkata susah, iya, mungkin benar kondisi sekarang ini susah. Tetapi jangan kita lihat susahnya. Kita pandang kepada Yesus yang sudah memberikan ketenangan kepada kita. Kerohanian yang karbitan, dia akan selalu mengeluh dan mengeluh. Kerohanian yang karbitan, dia akan selalu berusaha menutupi keadaannya dengan hal-hal yang tampak secara manusia luar biasa. Tetapi di dalam dirinya penuh pemberontakan. Di dalam dirinya penuh persungutan. Dia tidak pernah atau sama sekali kurang bersyukur di hadapan Tuhan. Kita belajar dari apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Bagaimana Yesus menyoroti orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat. Secara manusia mereka tampak begitu wah. Dalam menjalankan keagamaan mereka begitu tampak luar biasa. Mereka dikatakan adalah orang yang alim. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka tidak bisa menerima setiap teguran demi teguran yang disampaikan oleh Yesus. Mereka menolak ketika mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus begitu spektakuler. Bagi mereka apa yang dilakukan Yesus itu tidak benar. Bagi mereka kuasa Yesus adalah kuasa yang palsu. Nah ini saudara, karena mereka merasa jauh lebih baik dari Yesus. Kerohanian mereka sepintas begitu hebat. Tetapi ternyata kerohanian mereka dipaksakan. Ahli-ahli Taurat ternyata hanya tampilan doang saja. Nah pagi hari ini saya mengajak kepada kita, jangan sampai kita seperti ahli-ahli Taurat ini, saudara. Jangan sampai kerohanian kita adalah kerohanian yang dipaksakan. Dalam artian seperti buah karbitan. Dari luar tampak begitu membuat orang tergiur untuk membeli buah itu. Tetapi ketika orang menikmati buah itu, rasanya justru masih pekat. Masih masam. Demikian juga Yesus mengatakan kepada ahli-ahli Taurat. Mereka secara lahiriah menjalankan ibadah mereka. Tetapi sesungguhnya mereka seperti kuburan yang dilabur putih. Di luarnya tampak bersih. Di luarnya tampak baik. Tetapi penuh tulang belulang. Saya percaya saudara yang mendengar firman Tuhan pada saat ini bukanlah orang-orang yang seperti dikatakan dalam firman Tuhan ini. Tetapi biarlah kita mau belajar seperti apa yang sudah Tuhan Yesus katakan kepada ahli-ahli Taurat. Kita mau belajar untuk tidak menjadi sama seperti ahli-ahli Taurat ini. Kita mau belajar untuk tidak sama seperti orang-orang Farisi yang kehidupannya munafik. Kita mau belajar untuk tidak menjadi sesuatu yang dikarbit, sesuatu yang dipaksakan. Kita mau belajar menjadi seorang pribadi yang mengikuti apa kata Roh Kudus. Kalau kita melakukan semuanya dengan benar di hadapan Tuhan, maka pertumbuhan kerohanian kita setiap hari akan semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita melewati hari bersama dengan Tuhan. Mari kita menjalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Satu hal yang harus kita tanamkan, kalau saya dan saudara boleh ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Hargailah itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan, biarlah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami masih ada, kami masih bernafas, kami bisa beraktivitas. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus melakukan yang terbaik bagi kami dan semuanya berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin saat ini ada umat-umat Tuhan yang sedang sakit, yang terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Terima kasih Tuhan, memberkati pekerjaan dari umat-umat Tuhan. Memberkati ya Tuhan bangsa dan negara kami, memberkati kota kami. Biarlah kota kami menjadi kota yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ku sembahkan